Itu ihsan. Ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah dirimu itu melihat kepada Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jikalau engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah senantiasa melihat kepada dirimu. Ini keyakinan ini nih udah jadi ikot yang mantap di dalam dirinya. Bahkan nggak kelupaan karena diharap-harap, ya Allah, saya pengen banget bisa ibadah seolah-olah saya melihat kepada dirimu. Orang kalau udah ngarep banyak, lupa nggak kira-kira? Nah, ya kalau orang udah punya harapan banyak, dia nggak lupa, diingat mulu. Walaupun belum kesampaian, tapi dia terus pengen, ya Allah saya bisa, pengen bisa. Jadi orang yang kalau ibadah itu seperti melihat engkau secara langsung. Tapi seandainya dia nggak bisa juga, dia punya etikot yang kuat. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau nggak bisa lihat Allah, maka dia punya yakin. Sungguh Allah Ta'ala senantiasa melihat dirimu. Gitu. Ya, diyakinin. Kayak etle ada orangnya nggak? Agak cuman lampu doang. Cuman yang mau lewat situ, ya, yang tadi nggak pakai sabuk, buru-buru pakai sabuk. Timbang kamera nggak lampu doang, lampu belit, tak jadi belitnya bohong-bohongan. Begitu, bisa nggak begitu? Lebih bisa, ya bisa. Tapi kita udah ketakutan duluan, kita nggak ngeliat, tapi kita punya keyakinan itu kamera ada orangnya yang lagi ngeliatin kita, yang mantau kita. Langsung buru-buru pakai sabuk, ya, yang nggak pakai helm, buru-buru pakai helm, yang nggak bawa helm berhenti dulu nutupin plat nomor. Karena takut, dia punya yakin biar nggak kelihatan orangnya, tapi lagi dilihatin tuh. Begitu juga kita mau Allah. Ya, mungkin kita memaksa hati biar bisa ngelihat Allah itu berat. Karena punya kelas yang tinggi orang yang bisa kayak begitu. Tapi walaupun dia belum bisa sampai kepada kelas yang tinggi itu, dia yakinin dengan etikot yang kuat, Allah Ta'ala senantiasa melihat dirinya. Gitu. Ya, makanya tetap terjaga dia di dalam kebaikannya. Wa kullu ahadin minal mu'minina, dan tiap-tiap orang dari orang-orang yang beriman, yu'minu, dia mengimani bi annallaha, dengan bahwasanya Allah Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un, tidaklah tersembunyi atas Allah sesuatu apapun, fil ardi, baik yang ada di bumi, wala fis samai, dan tidak pula tersembunyi atas Allah sesuatu apapun yang ada di langit. Ya, itu orang mukmin mesti begitu. Ya, orang mukmin itu mesti punya keimanan kepada Allah, bahwasanya Allah itu, ya, bagi Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi atas Allah sesuatu apapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kalau teman kita, ya, suruh nebak duit kita yang ada di kantong kita, tahu nggak dia? Paling kalau umpama tahu lantaran kebiasaan, coba lo tebak duitku berapa? Goceng, lo tahu emang itu goceng doang gitu kata gitu. Itu namanya lantaran kebiasaan, bukan jago, bukan ahli. Begitu. Tapi sekali waktu di bodit gede salah tebak. Begitu. Ya, goceng gitu loh. Salah. 7.000. Gitu. Artinya itu pada hal yang biasa, tapi Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan segala apapun yang ada di bumi dan di langit. Jangankan yang sudah kita kerjakan, jangankan yang nyata di mata dan indera kita, bahkan pada sesuatu yang tersembunyi, yakni di dalam hati kita, Allah tahu.
Yang belum terbentuk pun Allah tahu. Jangan yang di atas bumi, kejadian yang ada di lapisan bumi, lapis ketiga lagi. Satu langkah kaki semut hitam yang kecil di bawah lapisan bumi yang dalam, Allah tahu nggak? Tahu. Bahkan bergeraknya itu semut kecil di bawah bumi yang dalam, tidaklah bergerak, melainkan dia bergerak kecuali dengan izinnya Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Allah tahu. Yang di langit lagi, Allah tahu semuanya. Lalu apa yang mau kita coba sembunyiin dari Allah Ta'ala? Kadang-kadang kita kan peci topeng. Kokok kita topeng. Tapi masih bagus buat pandangan manusia. Dia masih mau bertopeng. Gitu. Ada orang yang masih bodoh. Telanjang-telanjang. Gitu kata dia. Udah gak ada rasa peduli lagi sama kebaikan. Ada bahasa, kepalang tanggung. Ngaco sekalian. Ada orang gitu. Kan mesti kalau lagi ngaco, lagi salah. Terus dia tahu dirinya salah. Mesti ngapain dia? Memperbaiki kesalahannya. Dia kata biarin kepalang tanggung. Nggak enak. Nggak enak apaan. Begitu. Nah, itu namanya kita udah nggak ada kebaikan. Tapi kalau dia masih mau bertopeng. Dia bertopeng kebaikan gitu. Ya, walaupun di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Segitunya orang masih bagus. Tapi ingat Allah Maha tahu semuanya. Yang di langit dan di bumi. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui orang yang beriman itu. Anallaha ma'ahu, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa bersama dirinya. Aina makana, dimanapun dia berada. Pernah nggak ada satu keadaan yang kita pergi kemana tempat Allah nggak ada bersama kita? Tidak. Semuanya ada Allah. Ya, makanya dia kata Allah maujud bila makan. Allah itu ada dengan tanpa tempat. Bukan berarti Allah di sini ada, sana ada, Allah banyak, bukan. Karena Allah tidak bertempat. Allah itu senantiasa ada bersama kita. Ada Allah. La yakhfa alaihi syai'un, yang tidak tersembunyi atas Allah. Syai'un oleh sesuatu min harakatihi, daripada gerak-geriknya orang tersebut. Wasakanatihi, dan dari tenangnya orang tersebut. Ya, Allah Ta'ala tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walakin, akan tetapi, asya'nu fi dawami hadal masyhadi. Ya, keadaannya itu dawam. Ya, keadaan yang langgeng oleh tempat persaksian ini. Ya, tempat persaksian ini maknanya tempat persaksian kepada Allah Ta'ala. Wa husuli tamarati, dan juga hasil buah-buahnya muraqabah itu. Ya, buah persaksian diri kita kepada Allah, allati awaluha, yang mana pada awalnya kalau emang ada rasa muraqabah kita, persaksian diri kepada Allah, punya keyakinan kalau Allah itu senantiasa melihat, mengawasi kita. Apa buahnya yang awal? Allah ya'mala, bahwa hamba tersebut tidaklah akan beramal fima bainahu, pada apa yang ada antara dirinya, wa bainallahi, dan antara Allah, amalan akan satu amal, yastahi, yang sampai dia merasa malu, ayyarahu alaihi rajulun minas salihin, bahwa akan melihat kepada amalnya itu alaihi, atas dirinya, rajulun, oleh seorang laki-laki, minas salihin, dari kalangan orang-orang saleh. Kalau orang udah punya muraqabah, ya, sekurang-kurangnya, seandainya sama Allah dia masih rada berani, sama Allah masih rada berani. Makanya tadi saya kata, ada orang takut sama Allah kadang-kadang kalau lagi bareng-bareng doang takut. Kalau lagi sendirian timbul rasa beraninya sama Allah Ta'ala. Ya, kayak tadi lagi bareng-bareng, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, begitu.
Ya peci nggak boleh miring dikit lembengin lagi. Sampai segitunya tuh, lagi bareng-bareng. Pas lagi sendirian, kadang-kadang timbul rasa berani sama Allah. Ya kayak tadi buka handphone, main judi online, ya dan lain sebagainya, ngaco-ngaco gitu. Kenapa dia berani? Karena orang nggak ngeliat. Padahal dia tahu Allah melihat, dia tahu nggak? Tahu, tapi timbul keberaniannya. Begitu. Ntar ada orang langsung pakai peci lagi, gitu. Ya, segitunya masih bagus punya rem namanya. Dan maka dikatakan buah awal daripada muraqabah itu nanti orang tersebut pada saat dia berbuat amal antara dirinya dan Allah Ta'ala itu nanti dia akan merasa malu kalau ada satu orang soleh yang ngelihat kepada amalnya. Walaupun mula-mulanya orang. Ya. Makanya kalau umpamanya ada orang lagi ngaco kumpul-kumpul main judi. Kumpul-kumpul main judi, ada orang soleh lewat. Ya, ada orang soleh lewat. Kalau udah ada rasa timbul muraqabah gitu, ya, dia bakal bangun kabur tuh. Bangun kabur. Begitu. Kalau yang nggak ada rasa begitu, nggak timbul buah muraqabahnya, dia biasa aja. Temennya kata, pas ini ada orang soleh mau lewat nih lagi main judi nih. Ada orang soleh mau lewat dari jauh. Dari jauh kelihatan orang soleh mau lewat situ. Itu kalau orang rasa ada muraqabah sama Allah, awalnya itu mulanya dia langsung takut malu kalau orang soleh itu ngelihat dirinya. Dibangun aja. Kalau yang nggak ada, kata temennya gini, lo mau kemana lo? Aku gak enak gue tuh ada ustad. Timbang ustad doang. Gitu jawabannya, timbang ustad doang. Gitu. Yang satu udah timbul buah muraqabahnya. Yang satu lagi, begitu. Ya, bagaimana sama Allah? Sama orang aja nggak ada malunya. Gitu. Ya, bagaimana mau malu sama Allah? Sama orang aja nggak ada malunya, nggak ada sekennya. Gitu. Kalau yang awal mau timbul buah atau sudah timbul buah dari muraqabahnya, itu kalau amalnya itu lihat orang lagi ngaco nih, gitu, dia malu nggak mau, dia pergi buru-buru ngumpet. Ntar kalau tuh orang soleh udah lewat, dia balik lagi, dia balik lagi, ya. Atau sekurang-kurangnya ditegorin tuh orang-orang soleh yang lewat. Padahal ngaco tuh yang ngumpul main judi gitu. Ya di belakang sender-senderan gitu. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Gitu. Dia tegur ke salam. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Kira-kira biar apa? Biar kelihatan bagus. Segitunya itu masih cakep namanya. Udah mulai timbul buah muraqabah walaupun fil awal, baru di awalnya. Baru di awal. Ya kayak kita orang biasa ngaji kayak begini. Ya, nanti kalau ada mulai-mulai rasa yang muraqabah diawasin sama Allah, nanti kita mau keluar rumah pakai celana pendek segen kita. Ya, pakai celana pendek segen. Begitu. Akhirnya ganti pakai kain. Kalau nggak celana panjang, pakai pici, begitu. Padahal biasanya pakai celana yang sepaha tuh. Ya, emang yang nggak boleh pakai celana sepaha perempuan doang. Laki boleh gitu. Nah kagak juga aurat. Begitu nih, wah kagak, yang penting peci. Begitu. Pada saat dia keluar, celananya masih segini, kan pakai peci jadi lucu-lucuan. Artinya ada rasa-rasa begitu. Itu fil awal. Pada awal mulanya kalau sudah timbul buah muraqabah. Ya, yastahi ayyarahu alaihi rajulun nasalihin. Wa hadza azizun, dan ini perkara yang jarang, langka. Ya langka tuh. Ada orang bisa sekian orang tuh langka gitu. Ya walaupun baru awal langka. Jarang orang tuh mikirin keadaan sama orang lain, apalagi orang yang sekira-kira nggak dikenal. Begitu. Ada orang demennya ngaco gitu. Di kampung dia nggak mau pindah kampung orang. Alasannya apa? Biar nggak ada yang kenal gitu. Emang di kampung lain Allah nggak ada? Begitu.
Ya. Wa mawara'uhu, dan apa yang ada di belakangnya, artinya selain daripada takut sama orang yang soleh, ya a'azzu minhu, itu lebih langka lagi, lebih jarang lagi. Ila ayyasiral abdu fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala wa baniyan amma siwahu. Ya. Sampai nanti akhirnya itu, ya, jadilah seorang hamba fi akhiril amri, pada akhir urusannya, kalau nanti udah sampai tingkat yang tinggi nih dengan muraqabahnya, mustaghriqan billah, hamba ini akan tenggelam, ya, tenggelam kepada Allah Ta'ala, ya, tenggelam kepada Allah, begitu, udah nganyutnya sama Allah Ta'ala, nganyutnya sama Allah, ya. Wafanian amma siwahu, dan akhirnya jadi fana. Fana itu binasa. Dia binasakan dirinya amma siwahu, dari segala sesuatu yang selain Allah. Tenggelamnya sama Allah saja. Tidak ada yang lain di dalam hatinya, di dalam pikirannya selain Allah Ta'ala. Ya, tidak ada, hanya Allah. Dari yang lain selain Allah, dia binasakan dirinya. Udah nggak peduli. Akhirnya begitu. Ya, kalau kita kan kadang-kadang segennya orang masih. Tapi ingat, segi itu masih bagus. Ya, biar kata segennya orang bukan bagus ya, masih bagus gitu. Tadi kata lo kan bagus, bukan, masih bagus, bukan bagus, aku salah. Gitu. Ya. Artinya apa? Udah mulai timbul buah muraqabah. Nanti naik sampai akhirnya mustaghriqan billah, ini hamba udah tenggelamnya sama Allah. Wa faniyan amma siwahu, dan binasa, artinya membinasakan diri dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Ya, tidak peduli. Qad ghaba anil khalqi, sungguh, ya, telah lenyap hamba tersebut anil khalqi, dari makhluk, bisyuhudil haqqi, dengan sebab penyaksian dirinya kepada Allah al-haq ta'ala. Akhirnya udah lenyap aja, lenyap, melenyapkan diri dari makhluk, begitu. Ya, lenyapkan diri makhluk. Masa bodoh, apa yang lagi viral dia nggak peduli, begitu. Kalau kita kan sekarang masih ngikutin yang viral. Pada saatnya nanti apa juga yang kejadian. Selama nggak bikin enak dirinya sama Allah, nggak peduli. Tapi yang bikin enak dirinya sama Allah, itu yang dicari. Begitu. Ya. Wal tahaqqa bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya, dan dia campurkan, dia gabungkan dirinya bi maq'adi sidqin, dengan tempat duduk sidqin, ya, golongan sidqin, ya, yang benar, kumpulan orang-orang yang benar, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kuat imannya, inda malikin muqtadir, di sisi Allah, Tuhan yang merajai, yang maha kuasa. Gitu. Yang lain nggak peduli. Nanti sampai akhirnya, ya, harga diesel naik, dia nggak peduli. Kita peduli nggak? Ngapain kata kita nggak punya mobil? Gitu ya. Tapi nggak begitu, nanti masih bodoh mau barang harga naik segala macamnya. Emang mesti begitu kali kata dia gitu. Makanya nanti ada namanya itu ahlu tajrid namanya. Ya, ada ahlu tajrid. Ini sih tinggi lagi. Ini kita masih tahap muraqabah. Bagaimana ahlu tajrid? Nanti ada orang ahlu tajrid ini benar-benar dia ngosongin dunia dari dalam hatinya. Ada orang begitu tuh. Ya, dia kosongin dunia, mengkosongkan dunia dari dalam hatinya. Terus makan gimana? Sampai-sampai urusan bab makan ini, kalau ada dia makan. Orang tajrid. Kalau nggak ada, dia nggak cariin, begitu aja. Ada dia makan, ya nggak, dia nggak cari. Kalau kita kan ada kita makan, nggak ada kita cari.
Belum tajrid namanya. Kalau tajrid begitu, ada itu makan, nggak ada dia nggak cari. Seadanya aja gimana Allah mau kasih sama dia. Nah, itu nanti ada orang yang model kayak gitu, ya, ada orang yang model kayak gitu. Jadi ini babnya bab muraqabah. Waslun wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Ya, faslun wallahu a'lam bishawab.